Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kepada para habaib, para kiai, para asatid, terlebih kepada pengurus takmir Masjid Agung ini yang senantiasa kita muliakan bersama. Mudah-mudahan selalu diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah yang saya hormati, marilah kita awali dengan membaca bersama salawat tibbul qulub. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita pada saat ini di malam Jum'ah termasuk Sayyidul Ayyam, di tempat-tempat yang mulia, fi majlisil ilmi. Kita sudah berada di tanggal 1 bulan Juli 2021. Sudah di bulan Dzulqa'dah,
Tanggal berapa nih? Berapa? 20. Tidak tahu. Kita sudah berada di bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah itu termasuk Ashhurul Hurum, termasuk bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Jadi bulan yang dimuliakan itu bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah. Yang satunya di bulan Rajab. Kalau kita sudah berada di pertengahan di bulan Dzulqa'dah, berarti sebentar lagi kita masuk bulan Dzulhijjah. Dijelaskan bahwa mamin ayyamin ahabbu ilallah an yu'bada fiha min ashri Dzulhijjah. Tidak ada hari-hari yang paling Allah suka, yang paling Allah cinta, di mana hari-hari itu dipergunakan untuk memperbanyak amal-amal solih, yaitu pada 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Jadi 10 yang pertama di bulan Dzulhijjah 1 sampai 10 itu adalah hari-hari yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala sangat suka atau cinta hari-hari itu diisi dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang saleh. Mengapa kok sedemikian? Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kok sampai 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah ini termasuk hari-hari yang spesial? Limakani istima'i ummahatil ibadah fih wa hiya as-shalah wasyam wal arafah wal hajju. Dikarenakan 10 yang pertama dari bulan Dzulhijjah itu adalah kumpulnya pokok-pokok ibadah, yaitu sholat, kemudian puasa, Arafah, kemudian haji. Itu hanya pada 10 yang pertama di bulan Dzulhijjah. Selainnya tidak ada. Makanya ketika di 10 yang pertama ini kita tingkatkan kebaikan kita. Kita buat puasa, kita buat sholat sunnah, kita buat sedekah atau amalan-amalan saleh yang lain. Ya adilu saumu kulli yaumin minha syiyama sanatin. Puasa 1 hari pada awal-awal bulan Dzulhijjah 1 sampai 9 ya. Kalau 10 tidak boleh kan, karena yaumun nahri. Niku 1 puasa dilipat gandakan pahalanya seperti puasa 1 tahun. Wa qiyamu lailatin minha qiyamah Lailatul Qadri. Ibadah sholat sunnah di hari-hari pertama di bulan Dzulhijjah itu mendapatkan pahala seperti orang yang beribadah malam atau ibadah sunnah pada malam Lailatul Qadar. Al-yaumus samin, hari yang ke-8, al-yaumul ladzi yusamma yaumat tarwiyah. Jadi tanggal yang ke-9 bulan Dzulhijjah niku dikatakan bulan tarwiyah. Man shamahu a'ta minal ajri ma la ya'lamhu illallah. Barang siapa yang puasa di tanggal 8 bulan Dzulhijjah atau disebut dengan hari tarwiyah, maka
Allah akan memberikan pahala yang tidak tahu jumlah berapa pahalanya. Besar pahalanya tidak tahu, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Al-yaumut tasi, hari yang ke-9. Al-yaumul ladzi huwa yaumu Arafah, yang disebut dengan hari Arafah. Man shamahu kana kaffaratan lisanatin madiyatin wa sanatin mustaqbalatin. Barang siapa yang berpuasa di tanggal 9 bulan Dzulhijjah yang disebut dengan hari Arafah, maka Allah akan ampuni kesalahan-kesalahan 1 tahun yang sudah kelewat dan 1 tahun yang akan datang. Kalau tahun-tahun yang sudah lewat, maklum ya, berarti kesalahan-kesalahan kecil kita yang terlanjur kita lakukan itu karena kita mau berpuasa di 9 Dzulhijjah atau Yaumul Arafah, niku dipun hapus sekaligus Allah taala. Untuk 1 tahun berikutnya niku diartikan bahwa kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan kesalahan. Itu arti daripada diampuni tahun yang akan datang. Jadi orang yang berpuasa di hari Arafah atau hari yang ke-9 dari bulan Dzulhijjah, maka dosa 1 tahun yang kelewat diampuni dan 1 tahun yang berikutnya juga diampuni. Artinya kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan. Wal yaumul asir, adapun hari yang ke-10, huwa yaumul adha, disebut dengan hari raya Idul Adha atau yaumun nahri. Man qarraba qurbanan minhu, barang siapa yang berkorban pada 10 Dzulhijjah atau yaumun nahar, fa bi awwali qattarat min dambihi ghafarallahu lahu dzunubahu wa dzunuba iyalih. Ketika seseorang mau mengorbankan hartanya dengan kita menyembelih hayawan kurban, kalau kambing 1, kalau sapi itu bisa untuk 7 orang. Maka ketika hayawan kurban itu disembelih, maka dia dan keluarganya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mudah-mudahan kita dimampukan. Jangan hanya korban perasaan mawon ya. Kalau kita ngomongnya tidak mampu, salah kita. Karena kita kalau beli yang lain mampu kok. Tinggal bagaimana kita mengupayakan itu. Dan kurban ini bukan hanya seumur sekali ya. Setiap tahun lebih baik. Setiap tahun lebih baik. Karena itu adalah termasuk salah satu faktor yang bisa menjadikan keberkahan dalam hidup kita ini. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi ketika seseorang mau berkorban, menyembelih hayawan korban, ketika darah korban itu menetes, maka dosanya dan keluarganya, jadi yang berkorban dan keluarganya dimaafkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man at'ama minhu mu'minan aw tasaddaqa fihi, barang siapa yang di hari 10 atau yaumun nahri itu mau berbagi makanan atau bersedekah, ba'atsallahu yaumal qiyamati aminan, maka besok ketika di hadapan Allah atau pada hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan aman, dalam keadaan baik-baik saja. Wa yakunu mizanuhu athqala min jabal Uhudin, dan timbangan amalnya itu itu lebih berat daripada gunung Uhud. Niki fadilah dari kita
mau berkorban, kita mau membagi makanan, kita mau membagi sebagian rezeki kita pada hari yang ke-10 dari bulan Dzulhijjah atau hari raya Idul Adha. Secara prinsipnya adalah mari kita isi 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah itu dengan amalan-amalan yang soleh sesuai kemampuan kita. Kalau kita tidak mampu puasa, bersedekah. Kalau bersedekah tidak mampu, ya kita baca Al-Quran. Kalau kita tidak bisa baca Al-Quran, baca selawat, baca zikir. Kalau tidak bisa, ya seandainya kita jangan berkata kotor, jangan menyakiti orang lain. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Karena para jamaah, jadi tidak bisa kita niki kaitannya dengan kehidupan dunia atau akhirat. Kita hanya melihat hanya sekedar duniawi hanya saja. Karena apa? Karena ternyata keberkahan itu bisa kita dapatkan dikarenakan kita istiqomah dalam menjalankan kebaikan. Kebahagiaan itu hanya orang-orang yang bertakwa. Kalau orang itu tidak bertakwa, jangan harapkan mendapatkan kebahagiaan. Gimana? Hanya orang bertakwa. Kebahagiaan itu tidak dipandang seberapa tinggi jabatannya, seberapa banyak asetnya, tidak. Tapi seberapa kita ini patuh kita kepada Allah, seberapa kepatuhan kita atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita patuh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka semakin kita niki diberikan kemapanan, diberikan kesuksesan, diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, istiqomahkan dalam menjalankan kebaikan dan itu lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan membiasakan kita mau melakukan sesuatu karena ada maunya. Lakukan semuanya itu karena Allah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Memberi, Allah Maha Segala-galanya. Insya Allah dengan kita istiqomah dalam menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah dan patuh dengan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu akan berdampak dalam kehidupan kita, keberkahan keluarga kita, keberkahan harta kita dan lain sebagainya. Insya Allah seperti itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ala innal udhiyata minal a'mal al-munjiyah. Ketahuilah bahwasanya berkorban itu termasuk perbuatan yang bisa menyelamatkan dunia dan akhirat. Oke. Jadi orang yang mau berkorban, insya Allah akan diberikan jaminan keselamatan. Bukan hanya di dunia, di akhirat pun juga akan dijamin keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sungguh kita termasuk orang yang merugi ketika kita termasuk orang yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita kurang perhatian dengan perintah Rasulullah, diantaranya adalah berkorban. Dengan berkorban insya Allah rizki akan diberikan keberkahan, ditambah-tambah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah keluarga kita, harta kita akan semakin tambah barokah. Insya Allah harta yang kita sedekahkan bukan semakin tambah berkurang, tapi semakin tambah berlipat ganda. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini juga kami ingin sampaikan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Tadi pengantar sudah kita sampaikan tentang masalah hari yang paling mulia, yaitu pada hari 10 yang pertama di bulan Dzulhijjah. Sekarang kita sampaikan apa yang disampaikan Ibnu Qayyim. Beliau berkata, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan." Barang siapa yang dikehendaki Allah baik, barang siapa Allah mengendai baik pada seseorang, ja'alahu mu'tarifan bidambih. Jadi lek tiang niku dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala,
satu, mu'tarifan bidambih. Dia dimampukan untuk mau mengakui kesalahan-kesalahan yang terlanjur dia kerjakan. Orang yang mau mengakui kesalahan, dia potensi bisa menjadi baik. Karena dia telah mengakui, secara otomatis ada upaya bagaimana tidak mengulangi kembali, meninggalkan kemaksiatan itu dan tidak akan mengulangi kembali, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bahaya itu ketika seseorang melakukan kesalahan tapi dia tidak mau mengaku kesalahannya itu. Karena ketika seseorang melakukan kesalahan kemudian dia tidak mau mengakui kesalahannya itu, sangat sulit dia mau bertaubat karena dia merasa tidak bersalah. Orang yang dikehendaki baik oleh Allah, orang yang mampu mengakui kesalahannya, sehingga dari kesalahan itu dia akan meninggalkan kesalahan dan menyesali. Kemudian kita gantikan kemaksiatan itu atau kesalahan itu dengan melakukan amalan-amalan yang saleh. Ini satu. Kemudian yang kedua, mumsikan andam bi ghairi. Seseorang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa menahan diri, tidak membiasakan mencari-cari kesalahan orang lain. Mencari-cari kesalahan orang lain ini adalah sesuatu tindakan yang tidak terpuji. Tidak boleh. Yang paling utama adalah bagaimana kita untuk mengevaluasi atau menintrospeksi diri. Apa yang kurang daripada diri kita. Jangan malah kita niki menyibukkan untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Namanya manusia, tidak ada namanya manusia itu yang sempurna. Tapi kita diajarkan oleh Rasulullah, jangan membiasakan kita mencari-cari kesalahan orang lain, tapi carilah kekurangan diri kita sendiri untuk bagaimana kedepannya bisa kita sempurnakan atau kita bisa tingkatkan. Makanya tidak boleh, ada orang yang belum mampu seperti kita, semisal belum sholat kemudian kita pandang sebelah mata, itu tidak diajarkan oleh agama kita. Harusnya bagaimana? Ya harus kita doakan, mudah-mudahan dia bisa atau mendapatkan hidayah, bukan malah dikucilkan, bukan malah dicemooh. Kalau kita sudah dimampukan oleh Allah bisa beramal soleh, tapi kalau kita masih membiasakan mencemooh atau mencari-cari kesalahan orang lain, ini termasuk sesuatu yang bertolak belakang. Berarti ibadah yang dilakukan itu masih belum bisa memberikan hasil atau natijah itu buah. Buah daripada ibadah atau kebaikan-kebaikan itu tentunya bisa menjadikan kita niki lebih positif, lebih baik, lebih husnudzon daripada suudzon. Kalau kita sudah mampu untuk menjalankan ibadah dengan baik, tentunya pikiran kita, persangkaan kita yang husnudzon, bukan malah yang suudzon. Makanya belum tentu mereka yang kita anggap tidak baik, dia lebih baik daripada kita, belum mesti. Makanya tidak boleh kalau kita sudah dimampukan oleh Allah bisa beribadah, lanjut kita membanggakan diri kita bahwa kita termasuk orang yang sudah baik. Padahal orang yang masuk surga itu tidak mesti harus orang-orang yang taat beribadah. Artinya orang yang sungguh-sungguh atau yang banyak amalnya. Tidak mesti. Karena masuk surga niku sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mesti orang yang masuk surga itu orang yang banyak amalnya. Ada juga belum sama sekali sholat. Pada zaman sahabat dulu belum pernah sholat, dia dijamin oleh Gusti Allah Ta'ala masuk surga. Anten itu ceritanya. Jadi ada salah satu orang yang kafir, kemudian dia berikrar masuk Islam kepada Rasulullah SAW.
Setelah sudah ikrar menjadi muslim, dia minta izin kepada Rasulullah untuk ikut serta perang musuh orang kafir. Diizini oleh Kanjeng Nabi. Kemudian dia belum sempat dia sujud ya, belum sempat dia sholat, tapi dia mati dalam pertempuran membela agamanya Gusti Allah Ta'ala. Langsung dia termasuk orang yang syahid, orang yang disaksikan akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak boleh kemudian karena kita niki sudah banyak kebaikan kita menganggap kita niki termasuk orang yang paling baik, itu tidak baik. Dulu ini ada sebuah cerita. Ada salah satu ulama sufi. Ulama sufi ini ditanya, wahai ulama, baik mana antara orang yang ahli ibadah tapi dia kurang baik kepada sesama manusia? Hablum minallah bagus, dia taat kepada perintah Allah dan perintah Rasul, tapi dia kurang begitu baik kepada tangganya. Yang satunya dia baik kepada tangga, tapi salatnya tidak baik, ibadahnya tidak baik. Itu pertanyaan seseorang kepada ulama sufi. Kata beliau menjawab, kedua-duanya itu orang baik. Orang yang sudah mampu ibadah dengan baik, tapi dia belum bisa kepada tangganya, dia baik. Bisa jadi di kemudian karena ibadah-ibadah yang dia lakukan diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa berbuat baik kepada sesama, kepada tangganya tadi. Orang yang sudah baik kepada tangga, orang yang kedua nih, tapi dia masih belum mampu melakukan salat dengan benar, dia juga baik. Bisa jadi kebaikan dia kepada sesama itu menjadikan sebuah sabab mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia mau sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menurut kasat mata kita kan tidak baik seperti itu. Orang ibadah tapi kepada tangganya tidak baik, ya kurang baik. Orang yang baik kepada tetangga tapi ibadahnya tidak baik, kurang baik menurut pandang kacamata kita. Tapi kalau menurut ahli sufi ini semuanya baik, keduanya baik. Karena mungkin kebaikan-kebaikan itu bisa menjadikan sabab dia mendapatkan petunjuk, sehingga yang sebelumnya tidak salat bisa salat, yang sebelumnya kurang baik kepada tetangga dia mau baik kepada tetangga. Yang tidak baik yang nomor 3, siapa dia? Orang yang merasa paling baik, orang yang merasa paling benar, orang yang paling merasa paling paling segala-galanya, dia itu adalah orang yang tidak baik, tidak menyadari akan dirinya. Kita dimampukan, kita bisa seperti ini, bisa mengaji, bisa beribadah, itu adalah atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ada taufik atau pertolongan dari Allah, kita tidak mampu apa-apa. Makanya kita harus selalu berupaya untuk beristiqomah, untuk bersyukur, agar supaya kemampuan atau Allah yang berikan kemampuan kita untuk yang kebaikan ini terus bisa terjaga, bisa terus terlestarikan, sehingga kita termasuk orang yang berhak mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kedua orang yang dikehendaki baik adalah orang yang bisa menahan diri, tidak membicarakan kejelekan orang lain. Yang ketiga adalah jawadan bima indah. Orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia dermawan dari apa yang dia miliki. Orang bersedekah itu jangan kalau kita sudah diberikan lebih. Jangan kalau kita sudah kaya baru bersedekah, jangan. Ini mindset yang keliru ya. Karena pada dasarnya tidak ada manusia itu cukup. Diberi 50.000 kurang minta 100, minta diberi kasih 100 minta 150 dan seterusnya. Dulu tidak bisa membeli sepeda ontel, sudah dikasih minta sepeda motor, sudah dikasih motor, sepeda mobil, seterusnya. Tidak ada istilah cukup. Makanya bagaimana caranya? Sedikit dari rezeki yang Allah berikan sedekahkan.
entah niku kata, entah itu sedikit, sedekahkan. Karena dengan kita bersedekah itu potensi dimudahkan rezekinya oleh Allah itu sangat apa? Sangat lebar sekali. Karena namanya sedekah niku meskipun secara zahiriyah 1 juta diambil 100 itu kurang, tapi hakikatnya akan bertambah. Rezeki itu tidak terbatas pada finance, pada uang toh, iya kan? Kita diberi sehat itu adalah sebuah rezeki, keluarga diberikan sakinah mawaddah itu adalah sebuah rezeki. Bayangkan kita banyak harta kita, tapi keluarga mboten karu-karuan. Banyak harta kita, tapi jasadnya tidak sehat, tidak ada manfaatnya semua itu. Makanya orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala itu orang yang dermawan, orang yang mampu membagikan sebagian kecil rezeki yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya rezeki yang untuk kita ini ya saat ini yang sedang kita pakai ini, yang di rumah, yang di mana-mana belum tentu, ya kan? Belum tentu. Ya saat yang kita gunakan ini adalah yang milik yang kita sebenarnya. Sedangkan ketika kita paribasan punya harta 1 juta, kemudian kita sedekahkan yang 100 juta, yang milik kita yang 100 itu aja. Yang 900 itu tidak jelas masih. Karena yang 100.000 niku yang kita sedekahkan itu akan barengi kita, bersama kita besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang 900 belum tentu, bisa jadi kemana-mana sudah. Tapi yang jelas yang 100.000 itu adalah betul-betul milik kita yang bisa menjadikan itu kebaikan buat kita di dunia dan di akhiratnya. Yang ketiga, yang keempat, zahidan fi ma inda ghairi. Orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala merasa cukup, tidak merasa meri dengan kebahagiaan orang lain, tidak merasa dengki atau hasud atas kebahagiaan tetangga kita. Perlu kita pahami bersama bahwa namanya rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah jatahnya, tidak ada satu pun yang mampu untuk menghalang-halanginya. Begitu juga sebaliknya, ketika itu tidak termasuk hak kita, tidak mungkin akan kita dapatkan, meskipun kita usaha semaksimal mungkin. Makanya tidak boleh ketika ada tetangga kita senang, kita merasa meri, harusnya juga merasa senang. Orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala merasa senang ketika ada tetangganya sukses, tetangganya mendapatkan nikmat, kita juga ikut senang. Jangan malah kita merasa meri atau dengki. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir, yang kelima, muhtamilan li'ada ghairih. Orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala dimampukan oleh Allah bisa bersabar ketika disakiti oleh orang lain. Karena ketika seseorang menyakiti kepada diri kita, kemudian kita melakukan hal yang sama, ini bukan malah menyelesaikan sebuah permasalahan, tapi menambah sebuah masalahan. Harusnya bagaimana? Ya sudah, jangan sampai kejelekan kita ganti dengan kejelekan. Harusnya kejelekan kita gantikan dengan kebaikan. Mudah ya, mudah untuk kita sampaikan, tapi sulit untuk kita praktekkan. Jadi yang jelas, seseorang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, satu adalah orang yang mengakui kesalahan. Yang pertama tadi itu. Kemudian yang kedua, mumsikan andam bighairi, artinya menahan diri dari memperbincangkan atau mencari-cari kesalahan orang lain. Yang ketiga, dermawan, murah, artinya mau membagi sebagai rezeki yang telah Allah titipkan. Yang berikutnya adalah orang yang merasa cukup, artinya merasa senang ketika tetangganya
senang. Dan yang terakhir adalah orang yang bersabar dari gangguan orang lain. Ini mawon nggih yang sakit kula sampaikan dalam kesempatan pengajian ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita semua untuk selalu taat dan berbakti kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan rezeki kita dimurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusan kita dimudahkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita diberi keselamatan dunia wa ukhron, dan mudah-mudahan kehidupan kita kehidupan yang senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan kelak mati dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi 'azimi sultanik. Allahumma qsim lana min khasyyatika ma tahulu bihi baina ma'syatik wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bi 'alaina masaibat dunya. Allahumma atina bi asma'ina wa sayna quwwatina ma hayaitana waj'alhu warithan minna waj'al tharana 'ala man dasana 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la tajri dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم سلمنا من آفات الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى لقم قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مكتاح. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل. Kurang lebihnya kaula minta maaf. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.